Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 639, Jalan Reinkarnasi. Ada seseorang yang sedang menjalani hukuman bencana guntur. Di atas sebuah kapal perang emas yang berlayar di alam hampa, seorang pemuda yang mengenakan jubah panjang berwarna merah api berdiri dengan penuh kebanggaan di atas dek. Hukuman bencana guntur yang dialami oleh Luo Xiu menghasilkan getaran yang besar, tetapi tempat di mana ia menjalani hukuman bencana guntur tidak berada di dekat kekuatan besar, melainkan hanya di sekitar sekte kecil dan keluarga terpencil. Alam dewa sangat luas, dan dalam situasi biasa, hukuman bencana guntur yang melingkupi 10.000 mil persegi tidak akan menarik perhatian kekuatan besar. Namun, pemuda berjubah merah itu kebetulan sedang lewat dan memperhatikan pemandangan Luo Xiu menjalani hukuman bencana guntur. Guntur yang kuat, lebih dahsyat dari guntur hukuman bencana guntur yang dialami saat seorang dewa mencapai level Raja Dewa, tetapi masih lebih lemah dari hukuman bencana guntur saat Raja Dewa mencoba menjadi Kaisar Dewa. Alis pemuda berjubah merah berkerut, jenis hukuman bencana guntur ini belum pernah ia dengar sebelumnya. Duar, terdengar guruh menggema. Hukuman bencana guntur masih terus berlangsung. Setelah lautan guntur ungu menghilang, daging dan tulang Luo Xiu telah sepenuhnya terlahir kembali. Setiap inci kulitnya diliputi kilauan guntur ungu, tampak seperti permata duniawi yang berharga. Krek, setelah lautan guntur ungu berlalu, sebuah istana besar yang terbuat dari guntur jatuh dari langit, menimpa Luo Xiu dengan keras. Daging yang baru saja dilahirkan kembali dan lebih kuat langsung hancur berkeping-keping, menjadi serbuk halus. Bahkan tulang-tulangnya pun retak di bawah tekanan istana guntur, seolah-olah akan dihancurkan menjadi abu. Pada saat ini, ekspresi Luo Xiu pun menjadi serius. Meskipun memiliki tubuh abadi, jika tubuhnya benar-benar dihancurkan, maka ia pun akan jatuh dan mati. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tombak perang naga hitam. Dengan satu gerakan di atas tombak, dia berkata, "Buka segel." Segel hukum tingkat keempat dari asal muasal terbuka. Tombak perang naga hitam bergetar, memancarkan aura yang lebih kuat, dari harta karun tingkat dewa bertransformasi menjadi senjata tingkat raja. Ia mengayunkan tombaknya ke arah istana guntur di atasnya, sementara 36 bintang yang terbentuk di dalam tubuhnya terbang keluar, menghantam istana guntur tersebut. Pada saat ini, bukan hanya tubuhnya yang menerima pembersihan dan penempaan dari guntur, tetapi juga bintang-bintang dan tombak yang ada dalam tubuhnya turut menjalani hukuman bencana guntur, menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, guntur-guntur menghantam lautan kesadarannya, diam-diam mengubahnya. Saat mencapai tingkat dewa, seorang jenius sejati memiliki peluang untuk mengubah lautan kesadarannya menjadi istana surgawi. Namun, Luo Xiu tidak bermaksud menempuh jalan ini, melainkan ingin mengintegrasikannya dengan jalan seni bela dirinya sendiri, mengubah lautan kesadaran menjadi alam bintang. Hancur. Alih-alih memperkuat pertahanan lautan kesadarannya, ia menggigit giginya dan dengan sengaja menghancurkan lautan kesadaran tersebut. Sekejap mata, guntur menyelimuti lautan kesadaran, langsung menghantam inti ilahinya yang terwujud dari esensi jiwanya. Jika inti ilahi itu hancur dalam hukuman bencana guntur ini, ia akan mengalami kematian yang lengkap dalam tubuh dan jiwa. Namun, Luo Xiu berani melakukan hal ini karena ia memiliki penopang. Di dalam lautan kesadarannya terdapat sebuah istana reinkarnasi yang bersejarah dan misterius. Inti ilahi miliknya terbang ke dalam istana reinkarnasi. Tak peduli seberapa kuat gunturnya, istana reinkarnasi tidak dapat dihancurkan, semua kilauan guntur terpantul. Dengan istana reinkarnasi menahan hukuman bencana guntur, lautan kesadaran Luo Xiu yang hancur mulai menyerap kekuatan hukuman bencana guntur, secara perlahan bertransformasi menjadi alam bintang. Inti ilahinya juga berubah, menyatu dengan kekuatan hidup dan mati, dari cakram kehidupan dan kematian menuju esensi reinkarnasi yang sesungguhnya. Lautan kesadaran berubah menjadi alam bintang, reinkarnasi tersembunyi di dalamnya, sesuai dengan jalan seni bela diri yang ia tempuh. Di kejauhan, 10.000 mil jauhnya, pemuda berjubah merah yang menyaksikan adegan tersebut tertegun dalam-dalam. Lautan kesadarannya benar-benar berubah menjadi alam bintang. Ia terpana hingga jiwanya bergetar. Bahkan istana surgawi di lautan kesadarannya sendiri ikut berguncang. Bagaimana mungkin istana surgawi bisa dibandingkan dengan alam bintang? Sama halnya seperti membandingkan sebutir debu dengan dunia yang luas. Selama ini, istana surgawi di lautan kesadarannya adalah kebanggaannya, sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh 2 atau 3 jenius di generasinya. Namun hari ini, ia menyaksikan seseorang yang benar-benar mengubah lautan kesadarannya menjadi alam bintang. Jika ia tidak melihatnya sendiri, ia pasti tidak akan bisa membayangkan, apalagi percaya. Orang ini pasti memiliki berkah besar.
Lautan kesadarannya sedang bertransformasi, menunjukkan bahwa ia sedang menerobos tingkat dewa. Dan jika seorang yang menerobos tingkat dewa memiliki kekuatan sebesar ini, pencapaiannya di masa depan tidak dapat dibayangkan. Memikirkan hal ini, napas pemuda berjubah merah itu menjadi sedikit terengah. Pada prinsipnya, dengan latar belakangnya, tidak ada berkah di alam dewa yang layak ia perhatikan. Bahkan ketika istana reinkarnasi terbuka, ia mengabaikannya, karena sumber daya yang biasa ia gunakan jauh melebihi apapun yang dapat diperoleh orang lain di istana reinkarnasi. Namun, kali ini berbeda. Bakat orang yang sedang menjalani hukuman bencana guntur itu membuatnya iri. Jika aku bisa mendapatkan berkah yang dimilikinya, suatu hari kelak saat aku menjadi kaisar dewa, aku akan menjadi kaisar utama di alam dewa, satu-satunya kaisar. Saat ini, pikirannya berkecamuk, tatapannya menunjukkan niat membunuh. Ia yakin, dengan hukuman bencana guntur yang sedahsyat ini, orang itu sekalipun dapat melewatinya pasti akan berada dalam keadaan sangat lemah. Ini adalah kesempatan terbaik untuk merebut berkahnya. Boom! Tidak jelas berapa lama waktu telah berlalu. Alam hampa berguncang, dan istana-istana guntur yang mengerikan itu lenyap. Alam kembali tenang seketika, tetapi langit tetap gelap, dan awan hukuman bencana guntur belum menghilang. Jauh di sana, 10.000 mil jauhnya, kepala sekte awan putih memandang langit yang gelap. Ia melihat sebuah tengkorak kristal jatuh dari langit. Brak! Tengkorak itu menghantam sebuah batu besar hingga hancur. Tak lama kemudian, sebuah tombak hitam legam jatuh ke tanah, bergetar. Mati! Pikiran kepala sekte awan putih terasa hampa. Bagaimana mungkin sosok misterius dan kuat itu gagal melewati hukuman bencana guntur? Bahkan pemuda berjubah merah di alam hampa pun sedikit terkejut, merasa bahwa ini masuk akal. Lagi pula, untuk menerobos tingkat dewa, kekuatan hukuman bencana guntur ini sangat besar. Bahkan ia sendiri belum tentu sanggup menanggungnya. Mengubah lautan kesadaran menjadi alam bintang adalah ambisi yang terlalu besar. Berkah sebesar itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Hanya seseorang seperti aku, seorang jenius sejati, yang mungkin bisa mencapainya. Pemuda berjubah merah tampak penuh rasa bangga. Dia segera bersiap untuk bergerak, mencari barang-barang peninggalan dari orang yang gagal dalam hukuman bencana guntur tersebut. Duk! Namun, pada saat itu, terdengar suara detak jantung yang berat dan kuat menggema di langit. Langkah pemuda berjubah merah itu tiba-tiba terhenti, ekspresinya berubah-ubah, dan matanya terbuka lebar. Tubuh Luo Xiu telah hancur, yang tersisa hanyalah sebuah tengkorak. Namun, di langit, darah yang sangat kuat dari tubuh Luo Xiu membentuk 180.000 naga darah yang tidak hilang begitu saja. Saat itu, darah yang melimpah berkumpul, dan di dalamnya terdengar detak jantung yang kuat. Setiap detaknya mengguncang langit dan bumi, dan menggetarkan ruang. Pada saat yang sama, tengkorak yang jatuh tadi melayang naik, bergabung dengan aliran darah. Di dalam tengkorak itu, lautan kesadaran yang sebelumnya hancur berubah menjadi kekacauan. Sebuah istana reinkarnasi terangkat dan tenggelam, dan di atas istana itu berputar sebuah cakram berwarna kuning purba, seperti sebuah bintang kuno yang abadi. Selanjutnya, muncul 18 bintang emas dan 18 bintang hitam, 36 bintang itu berputar mengelilingi cakram dan istana reinkarnasi. Lautan kesadaran telah berubah menjadi alam bintang. Luo Xiu berhasil melakukannya. Cakram kuno itu menjadi sebuah cakram yang menggabungkan hidup dan mati, melintasi waktu dan ruang. Bersama-sama, mereka membentuk sebuah cakram reinkarnasi yang masih dalam tahap awal. Di dalamnya tersembunyi misteri hidup dan mati, penjelajahan waktu ke masa lalu, dan pandangan sekilas ke masa depan. Pada saat itu, Luo Xiu merasakan sedikit dari keajaiban reinkarnasi, meski yang dia pahami hanyalah sebagian kecilnya. Masih ada jalan panjang untuk benar-benar menguasai rahasia reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Sejak zaman dahulu ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan bahwa saat makhluk hidup lahir, jejak mereka tertinggal di reinkarnasi, dan saat mereka mati, jejak itu akan berkelana melalui siklus hidup kembali sebagai makhluk baru. Ada juga yang mengatakan bahwa reinkarnasi adalah hukum alam semesta, bahwa semua makhluk memiliki umur, mengalami kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian, dan tak ada yang bisa melampaui itu. Bahkan seorang kaisar dewa yang abadi pun hanya bisa hidup hingga jutaan tahun dan akhirnya akan tunduk pada reinkarnasi. Ada yang berkata bahwa reinkarnasi bisa menjelajahi masa lalu dan melihat masa depan. Namun, apa sebenarnya reinkarnasi itu? Sejak dahulu tak ada kesimpulan yang pasti karena tak ada yang pernah mencapai tingkatan ini, atau sekaligus melatih hukum kehidupan, kematian, waktu, dan ruang hingga ke tingkat yang dalam. Luo Xiu berhasil melakukannya karena berbagai berkah yang ia alami sepanjang hidupnya, semuanya berperan penting. Reinkarnasi hadir di antara langit dan bumi. Tiba-tiba, Luo Xiu seakan mendapat pencerahan. Ia menatap ke langit dan menyadari bahwa reinkarnasi yang ia lihat di dalam manik kehidupan dan kematian bukanlah reinkarnasi sejati, melainkan bayangan dari reinkarnasi.
Di alam semesta, setiap bintang merupakan sebuah dunia tersendiri, sementara alam semesta adalah dunia yang lebih besar. Reinkarnasi ada di mana-mana, ada di setiap dunia bintang dan juga di seluruh alam semesta. Dan jalan reinkarnasi yang dipelajari oleh Luo Xiu bukanlah reinkarnasi dari alam semesta, melainkan reinkarnasi dari dirinya sendiri. Melalui reinkarnasinya sendiri, ia bisa merasakan dan berhubungan dengan reinkarnasi alam semesta. Suatu hari kelak, jika ia berhasil menjadi alam bintang yang luas, reinkarnasinya akan menjadi reinkarnasi dari alam semestanya sendiri, menguasai hukum-hukum tatanan. Dia samar-samar merasakan keberadaan reinkarnasi alam semesta. Bahkan, dia merasakan pengakuan dari reinkarnasi alam semesta. Istana reinkarnasi dan manik kehidupan dan kematian di alam bintang dalam lautan kesadarannya bergetar. Reinkarnasi adalah jalan langit. Dengan pengakuan dari jalan langit, hukuman bencana guntur pun sirna. Kegelapan di alam pun lenyap, hukuman bencana guntur menghilang, seolah-olah tidak ada apa-apa yang pernah terjadi. Saat itu, Luo Xiu memandang ke alam hampa, puluhan ribu mil jauhnya, ke arah pemuda berjubah merah yang berdiri di dek kapal perang. Boom! Dalam sekejap, ruang hampa pecah, kapal perang emas pemuda berjubah merah melesat melalui ruang sejauh 10.000 mil dalam waktu singkat, dan sebuah tombak meluncur ke arah Luo Xiu, menargetkan dahinya. Berkahmu, keberuntunganmu, semuanya adalah milikku. Ekspresi pemuda berjubah merah itu dingin, tetapi kata-katanya penuh dengan rasa sombong dan dingin yang tak tertandingi. Aura yang mengelilinginya sangat kuat, jauh lebih kuat dari semua raja dewa yang pernah ditemui Luo Xiu sebelumnya. Namun, fluktuasi kekuatan yang terpancar dari pemuda berjubah merah itu hanyalah dari raja dewa tingkat 7. Inilah alasan mengapa pemuda berjubah merah itu begitu percaya diri dan sombong. Dengan kekuatan di tingkat raja dewa 7, dia bahkan bisa mengalahkan raja dewa 9 secara langsung, hampir setara dengan setengah langkah menuju kaisar dewa. Dia adalah seorang jenius luar biasa yang dapat menantang tingkatan yang lebih tinggi dalam dunia raja dewa, seorang bintang utama di alam dewa. Luo Xiu menatapnya tanpa ekspresi, pandangannya tenang saat menyaksikan tindakan pemuda berjubah merah itu, tatapan yang sedingin dia melihat seekor semut mencoba menggigit seekor gajah. Kruraang, mata pemuda berjubah merah itu menyipit. Ia melihat bahwa tombak yang ia tusukkan, ujungnya telah tertangkap oleh tangan orang di hadapannya. Bagaimana mungkin? Wajah pemuda berjubah merah itu berubah drastis, dan firasat buruk muncul di benaknya. Orang ini baru saja melewati hukuman bencana guntur, seharusnya dalam keadaan sangat lemah. Tombak sucinya adalah senjata raja dewa tingkat atas. Seberapa kuat tubuh orang ini hingga bisa menangkapnya? Swiss. Luo Xiu meraih ujung tombak, lalu mengangkatnya dan melemparkan tubuh pemuda berjubah merah itu ke udara dengan kekuatan yang sangat kuat. Dengan tangan hampa, ia merampas senjata lawannya. Pemuda berjubah merah itu tidak hanya terlempar, tetapi tombak sucinya pun jatuh ke tangan Luo Xiu. Hanya seorang raja dewa tingkat 7 berani menyerangku. Luo Xiu melangkah maju dengan tenang, tetapi auranya mengandung niat membunuh yang luar biasa. Bagi seorang yang ingin membunuhnya dan merebut keberuntungannya, dia hanyalah mayat hidup di matanya. Bersambung.